Relawan dan mahasiswa Indonesia mendistribusikan bantuan pangan dan air bersih di perbatasan Suriah Yordania. Penerima manfaat bantuan ini mencapai 2.000 jiwa. Relawan kemanusiaan dan mahasiswa Indonesia mendistribusikan bantuan bahan pangan dan air bersih di perbatasan Suriah Yordania. Bantuan bahan pangan dan air bersih ini didistribusikan untuk para pengungsi Suriah di Yordania. Penerima manfaat bantuan bahan pangan dan air bersih mencapai 2.000 jiwa pengungsi Suriah. Yordania menjadi salah satu negara yang menampung pengungsi Suriah mencapai 500 jiwa dan belum bisa kembali ke negaranya karena kondisi keamanan. Selain itu, akibat dampak perang Amerika Serikat dan Iran, bahan pokok melonjak dan bantuan kemanusiaan internasional semakin minim. Saat ini kami berada di perbatasan antara Yordania dengan Suriah. Di sini banyak saudara-saudara kita, para pengungsi dari Suriah yang mana belum bisa kembali. Suriah belum bisa pulih. Suriah masih membutuhkan uluran bantuan tangan kita. Oleh karena itu, kami saat ini yang berada di bumi Syam, bumi tempat lahirnya para nabi, bumi yang diberkahi. Kami mengajak teman-teman semua, ayo jangan lupakan Palestina, Lebanon, Suriah, dan negara-negara yang saat ini sedang membutuhkan bantuan. Terima kasih. Saat ini banyak pengungsi Suriah membutuhkan bantuan bahan pangan dan bantuan obat-obatan serta penanganan medis. ISI meluncurkan serangan gelombang 10 hingga 16 dalam operasi Nasr 2. Serangan tersebut merupakan aksi balasan yang menargetkan pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC merilis rekaman serangan gabungan rudal dan drone Iran. Operasi Nasr 2 tersebut mengerahkan rudal dan drone kamikaze Aras. Serangan balasan Iran menggunakan taktik kejutan khusus terhadap posisi militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Serangkaian eskalasi militer ini merupakan respons atas serangan yang diluncurkan pasukan Amerika Serikat terhadap target-target Iran. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran melakukan serangan balasan ke pangkalan Amerika Serikat di Kuwait. Dampak pada serangan Iran, pangkalan Amerika Serikat terbakar hebat. Pasukan Garda Revolusi Islam Iran melakukan serangan balasan ke pangkalan Amerika Serikat di Kuwait. Puluhan drone dikerahkan pada serangan ini. Dampak pada serangan drone milik pasukan IRGC, pangkalan Amerika Serikat di Kuwait terbakar hebat. Sebelumnya, militer Amerika Serikat kembali melancarkan serangan terhadap Iran pada Kamis malam waktu setempat. Hal ini memperpanjang rangkaian serangan Washington terhadap Iran yang telah berlangsung selama 6 malam berturut-turut. Rekaman yang dirilis Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM menunjukkan pesawat tempur lepas landas, rudal diluncurkan dari kapal perang, serta ledakan di sejumlah lokasi yang tidak disebutkan secara rinci. CENTCOM menyatakan gelombang serangan terbaru menghantam puluhan target militer Iran termasuk fasilitas pengawasan pesisir, sistem pertahanan udara, infrastruktur logistik militer, hingga kemampuan maritim. Pertahanan udara milik Amerika Serikat gagal menghalau serangan rudal Iran ke pangkalan Amerika Serikat di Bahrain. Iran melancarkan serangannya menggunakan rudal balistik yang menargetkan pangkalan Amerika Serikat di Bahrain. Namun pertahanan udara milik Amerika Serikat gagal menghalau rudal canggih milik Iran. Gagalnya menghalau serangan Iran, rudal balistik berhasil menghantam keras pangkalan Amerika Serikat di Bahrain. Sementara itu, gambar satelit yang dirilis dari pangkalan Al Dhafra, Abu Dhabi, Uni Emirat Arab
menunjukkan dampak serangan rudal balistik Iran dan kehancuran 4 hanggar milik pasukan militer Amerika Serikat. Sementara itu, tadi malam Iran menyerang pangkalan udara Amerika Serikat yang berada di wilayah Erbil, Irak. Sistem pertahanan udara diaktifkan dan berhasil menembak jatuh drone Iran. Wilayah Erbil, Irak kembali menjadi target serangan drone Iran. Kali ini, Iran menyasar pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di Irak. Menurut laporan warga, pertahanan udara koalisi pemimpin Amerika Serikat berhasil menembak jatuh hingga 8 drone. Namun puing-puing dari drone yang dicegat menyebabkan kebakaran di salah satu rumah warga. Ledakan dan suara sirene terdengar jelas di berbagai penjuru kota, termasuk dekat Bandara Internasional Erbil dan Konsulat Amerika Serikat. Serangan ini terjadi di tengah eskalasi ketegangan regional antara Iran dan juga Amerika Serikat pasca pembatalan gencatan senjata. Dampak serangan rudal Iran terlihat di dekat Bandara Erbil, Irak. Pada gambar satelit yang dirilis, serangan pasukan Garda Revolusi Islam Iran menargetkan pangkalan dan pasukan militer Amerika Serikat. Serangan ini terjadi di tengah eskalasi ketegangan regional antara Iran dan juga Amerika Serikat pasca pembatalan gencatan senjata. Prabowo Subianto memimpin panen raya serentak. Panen raya dilaksanakan di 43 titik se-Indonesia dan dilakukan secara simbolik di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Panen raya serentak di 43 titik se-Indonesia dipimpin secara simbolik oleh Presiden Prabowo di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan meliputi panen tebu dengan didampingi oleh TNI Angkatan Udara di 8 titik lokasi, panen padi di 31 titik lokasi bersama dengan TNI Angkatan Darat, dan panen kedelai dengan TNI Angkatan Laut di 4 lokasi. Kegiatan ini menjadi wujud sinergi TNI dalam mendukung percepatan terwujudnya swasembada pangan nasional. Selain memimpin panen raya serentak, Presiden Prabowo juga meninjau stand-stand program TNI dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional. Dari 2000 habis di tempat, semua rata-rata seperti itu. 2 bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia. Kementerian Perindustrian mendorong percepatan rancangan undang-undang atau RUU kawasan industri. Menteri Perindustrian Republik Indonesia Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan bahwa wacana pembentukan Dewan Kawasan Industri Nasional dalam RUU Kawasan Industri masih berupa konsep, akan dibahas lebih lanjut dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Ia pun menegaskan pembahasan RUU Kawasan Industri pada prinsipnya merupakan komitmen pemerintah untuk melaksanakan kemudahan berusaha di dalam negeri. Sementara itu, Kemenperin mencatat kawasan industri di tanah air telah menyerap 2,35 juta tenaga kerja. Angka ini meningkat 15% dari 2024 dengan realisasi investasi mencapai 6,744 triliun rupiah. Semua RUU kawasan industri itu kita akan bahas dengan DPR dalam rangka untuk
prinsipnya adalah ease of doing business, di mana nanti akan ada kemudahan dan tentu juga dalam rangka kita membuat kawasan-kawasan industri kita lebih atraktif terhadap investasi. Kira-kira itu. Jadi permasalahan-permasalahan yang selama ini muncul dan timbul di lapangan di kawasan-kawasan industri itu nanti sebisa-bisanya akan kita masukkan di dalam pasal-pasal, dalam ayat-ayat, sehingga nanti setelah RUU nanti diketok itu mudah-mudahan bisa menjawab semua. Di Istana Merdeka Jakarta hari Kamis, Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKPM Rosan Roslani melaporkan realisasi investasi Indonesia sepanjang semester 1 tahun 2026 mencapai 1.010,6 triliun rupiah dan menyerap 1,4 juta pekerja. Rosan menegaskan capaian tersebut mencerminkan kepercayaan investor terhadap iklim investasi di Indonesia di tengah dinamika geopolitik, terutama di kawasan Timur Tengah. Dari target di tahun 2026 ini, total target secara keseluruhan adalah 2041,3 triliun. Dan pada semester pertama atau dari Januari sampai dengan Juni ini di 2026 pencapaian yang sudah dilakukan pengeluaran atau spending oleh para investor di Indonesia itu mencapai 1.010,6 triliun atau peningkatan 7,2% year on year. Dan ini target sesuai dengan target kami itu adalah 49,5% dari total target dalam 1 tahun. Dan yang paling penting adalah kita bisa lihat di sini penyerapan tenaga kerjanya itu mencapai 1.448.862 orang atau kurang lebih peningkatan 15% dibandingkan tahun sebelumnya.